semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di pertemuan ke-6 kali ini, kita akan sama-sama memahami mengenai 12 prinsip-prinsip yang ada pada komunikasi. Oke, baik. Pada unit ini, kita akan sama-sama melanjutkan sebenarnya pembahasan mengenai apa sih itu sifat dan dasar atau hakikat yang melekat pada komunikasi. Atau bahasa lebih mudahnya itu, kita akan lebih memahami mengenai bagaimana cara kerja dari komunikasi itu berdasarkan 12 prinsip yang akan kita bahas. Jadi pada intinya, prinsip ini adalah cara kerja, sifat atau hakikat atau dasar dari komunikasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting di pertemuan ini untuk kita sama-sama memahami prinsip-prinsip pada komunikasi untuk lebih dalam memahami apa itu komunikasi dan segala bentuk dan fungsinya gitu. Nah, oke, di sini saya beri note lagi teman-teman. Jadi pembahasan kali ini sebetulnya pembahasan yang mengkaji lebih dalam sih, yang menjabarkan lebih dalam maksudnya apa itu definisi dan dasar dari komunikasi itu sendiri. Oke, kita ke prinsip yang nomor pertama. Di prinsip pertama ini berlaku pernyataan bahwasanya komunikasi adalah proses simbolik atau paket syarat gitu ya. Maksudnya apa sih? Bahwa komunikasi adalah proses simbolik atau paket syarat. Jadi, pada suatu fenomena sebetulnya kebutuhan pokok manusia itu adalah kebutuhannya berupa simbolisasi atau penggunaan lambang, yang mana penggunaan lambang ini atau simbolisasi yang dilakukan oleh manusia gitu ya adalah seperangkat gagasan, ide gitu ya yang dikeluarkan mereka menjadi suatu pesan gitu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kebutuhan akan simbolisasi gitu ya atau penggunaan lambang baik secara verbal melalui bahasa maupun nonverbal melalui kinesik bentuk tubuh gitu ya, bentuk wajah, gerak muka atau mimik muka, baik itu intonasi suara atau paralanguage, diam, pakaian gitu ya, warna baju, warna rambut, warna kulit gitu ya, atau artefak itu semua membutuhkan simbolisasi, lambang. Jadi di sini yang ditekankan bahwasanya kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk simbolisasi atau penggunaan lambang yang mereka gambarkan kembali melalui pesan-pesan verbal dan nonverbal gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami. Nah, maksudnya apa ketika proses simbolik atau paket syarat ini merupakan komunikasi gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, dalam komunikasi tersebut kita melibatkan pesan verbal dan pesan nonverbal gitu ya secara bersamaan gitu ya atau paket kombinasi gitu. Ketika terjadi bersamaan gitu ya, pesan verbal keluar dan dilengkapi dengan pesan nonverbal, maka hal tersebut dikatakan bahwasanya menjadi satu paket komplit gitu. Jadi yang dimaksud proses simbolik atau paket isyarat ini adalah komunikasi, maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi sama orang, kita melibatkan pesan verbal dan pesan nonverbal gitu ya. Tuh. Nah, kadang keduanya itu keluar bersamaan. Tuh. Nah, ketika pesan verbal dan pesan nonverbal
keluar bersamaan, berkombinasi atau berduet bahasanya, maka dapat dikatakan sebagai paket isyarat dalam proses komunikasi gitu. Jadi sebenarnya ketika orang ngomong kemudian itu kan disebut dengan pesan verbal gitu ya. Ada bahasa yang keluar. Ketika bahasa yang keluar didukung sama intonasinya, tinggi rendah nada. Bahkan bukan cuman para language-nya atau intonasinya, tapi juga didukung sama gerakan tangan gitu ya. Jadi keduanya saling memperkuat pesan nonverbal, memperkuat bagaimana pesan verbal itu sendiri gitu. Jadi pesan nonverbal dan pesan verbal semuanya bekerja bersama-sama untuk mengkomunikasikan suatu makna tertentu gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ada seseorang yang mengatakan takut gitu ya, tapi dengan dilengkapi tangan yang bergemetar gitu. Terus ada juga muka yang sedih gitu ya, air mata itu kan pesan nonverbal gitu. Dilengkapi dengan pernyataan bahwa aku hari ini sedih deh gitu. Jadi saling melengkapi, bekerja bersama-sama gitu. Terus ada lagi juga yang mengatakan ih kamu hebat gitu ya dengan nunjukin jempolnya gitu teman-teman. Nah tapi ada juga dalam suatu kondisi pesan verbal dan pesan nonverbal tidak bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi misalkan ada yang berbicara saya senang bertemu denganmu gitu ya, tapi mukanya padahal kesal gitu. Nah itu adalah suatu situasi yang menggambarkan bahwasanya ada fenomena bahwa pesan verbal dan pesan nonverbal tidak selalu bekerja bersama-sama. Ketika mereka tidak bekerja bersama-sama, maka ketidakkonsistensian telah terjadi. Adanya kontradiktif, adanya pesan berbaur. Nah, biasanya kalau kita mau mengecek kebohongan seseorang, kita harus lihat dari pesan nonverbalnya. Karena pesan verbal biasanya paling bisa sering berbohong gitu ya, berkata-kata dengan bohong, tapi yang paling sulit untuk dikenali adalah pesan nonverbalnya. Kenapa sih itu bisa terjadi? Gitu ya. Biasanya tadi yang saya bilang ada kecenderungan seseorang untuk berbohong, menjaga perasaan seseorang, tetapi ternyata fisiknya tidak dapat dibohongi. Itu makanya terjadi kontradiktif. Kayak saya misalkan bertemu dengan Joni, saya bilang senang ketemu sama kamu Joni, tapi misalkan raut muka saya tidak menunjukkan kesenangan. Nah, berarti itu ada kontradiktif perasaan saya. Yang kedua, ada prinsip komunikasi yang berlaku bahwasanya setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ini udah sering kita bahas bahwasanya we cannot not communicate, kita tidak dapat berkomunikasi gitu ya. Tapi bukan berarti semua perilaku adalah komunikasi ya teman-teman ya. Tuh, yang bisa dikatakan komunikasi gitu atau komunikasi bisa terjadi bila seseorang mulai menangkap makna, tidak hanya menangkap namun juga memberikan makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri, baik itu secara verbal maupun nonverbal gitu ya, baik diungkapkan maupun tidak diungkapkan. Begitu orang sudah mulai menangkap makna gitu ya, menangkap pesan kamu dan memberikan makna, maka komunikasi telah terjadi. Misalkan Angga tidak sengaja teman kelas kalian berdiam diri gitu ya, tidak bermaksud gitu ya untuk berdiam diri, tetapi ketika orang sudah mulai menangkap pesan dari diamnya Angga gitu ya, kenapa ya Angga kok diam ya, apa dia lagi sedih ya, maka komunikasi telah terjadi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke prinsip komunikasi yang ketiga, bahwasanya komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah,
Baik, dimensi isi itu menunjukkan muatan isi pesan komunikasi itu sendiri, menyangkut apa yang dikatakan maupun apa yang disampaikan. Jadi dimensi isi ini bisa pesan verbal dan juga bisa pesan non verbal, gitu ya. Segala hal yang menyangkut verbal dan non verbal atau pesan itu berarti ini masuk ke dalam kategori dimensi isi. Sementara dimensi hubungan menunjukkan bagaimana sih cara kita mengatakannya, gitu ya. Bagaimana kita mengisyaratkannya dari pesan verbal dan non verbal, gitu ya. Nah, hal tersebut mewakili bagaimana hubungan para peserta dari komunikasi itu sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dimensi isi dan dimensi hubungan, lagi-lagi dimensi isi menyangkut isi pesannya, dimensi hubungan menyangkut kadar gitu ya, tingkatan hubungan dari peserta komunikasi yang menyebabkan kita atau mempengaruhi kita bagaimana menyampaikan pesan itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi katanya kalau mau mengetahui kadar hubungan seseorang, kita harus tahu bagaimana cara seseorang itu gitu ya, menyampaikannya. Biasanya di komunikasi antar pribadi itu berlaku dimensi hubungan ketimbang dimensi isi. Sedangkan kalau komunikasi massa konteksnya berlaku dimensi isi ketimbang dimensi hubungan. Contoh yang sering kali saya share ke kalian adalah ketika kita memanggil teman kita bukan dengan namanya, tetapi dengan nama panggilan yang kasar sekalipun gitu ya, teman kita tidak akan merasa tersinggung gitu ya, tidak akan fokus kepada isi pesannya yang menyakitkan. Tapi karena berpikir kita punya hubungan yang sudah sangat dekat gitu ya, jadi dimensi isi ini tidak akan menjadi perhatiannya ya, tetapi lebih memprioritaskan kadar dimensi hubungan. Beda halnya kalau dalam konteks komunikasi massa gitu ya, yang disampaikan oleh para pemilik media gitu ya, akan lebih berfokus kepada dimensi isinya, kontennya, apa yang mau disampaikan, punya fungsi informatif kah, edukatif kah gitu ya, atau apapun yang ingin direncanakan, dan akan lebih berpikir panjang. Sudah betul belum ya isi yang disampaikan, sesuaikah dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh undang-undang penyiaran gitu ya. Nah, hal inilah yang akan dipikirkan oleh para pemilik media ketika mereka membuat konten. Ketika hal itu terjadi, maka dimensi isi mempunyai prioritas lebih tinggi ketimbang dimensi hubungan mereka dengan para audiensnya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman masih bisa memahami. Kita lanjut ke ini kelebihan. Prinsip keempat dalam proses komunikasi. Oke, di sini berlaku pernyataan bahwasanya komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, tadi ya saya bilang bukan berarti hal-hal yang tidak sengaja itu tidak komunikasi. Kita udah bahas di pertemuan kemarin gitu teman-teman ya. Semua perilaku bisa dikatakan komunikasi ketika kita sudah mulai menangkap makna. Nah, perilaku tersebut bisa saja disengaja, bisa juga tidak disengaja. Nah, jadi sesuatu hal yang kita tidak sengaja gitu ya untuk melakukannya gitu. Tetapi ketika seseorang sudah mulai menangkap makna, menangkap pesan dan memberikan makna pada pesan yang kita sampaikan tersebut gitu ya, maka komunikasi telah terjadi gitu ya. Misalnya kalau kamu ngelamun gitu ya dengan muka sedih, terus tiba-tiba orang menangkap pesan tersebut gitu ya dan memberikan makna, oh kayak teman saya lagi sedih deh, kenapa ya, lagi banyak pikiran kali ya, melamun. Nah, ketika sudah diberi makna tersebut, maka komunikasi sudah terjadi padahal kamu tidak sengaja gitu ya untuk memberikan pesan kesedihan itu. Nah, oke, di sini saya kasih note bahwasanya kesengajaan bukanlah syarat
untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain gitu ya, ternyata perilaku kita berpotensi untuk ditafsirkan oleh orang lain gitu ya. Kita nggak bisa ngendalin orang lain gitu ya untuk tidak menafsirkan perilaku kita. Ketika mereka sudah mulai menafsirkan, memberikan makna, maka komunikasi telah terjadi. Kemudian prinsip kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, makna pesan yang kita berikan pada pesan verbal dan nonverbal gitu ya, ternyata bergantung pada konteks ruangan teman-teman. Bergantung pada ejekan gitu ya. Kalau dalam uh, pemakaman gitu ya, kondisi berduka gitu, maka memakai pakaian yang menyala seperti warna merah gitu ya, tentu akan memberikan pesan tersendiri gitu ya. Bisa diartikan sebagai suatu kebahagiaan tuh. Atau ibaratnya ejekan gitu ya. Karena yang lainnya memakai warna hitam atau warna hitam biasanya dilambangkan dengan berduka. Tuh, maka ketika ada orang memakai baju yang rame, ceria, baju pesta gitu ya, warna merah pula dalam kondisi tersebut, maka itu akan memberikan pesan. Nah, itulah yang dimaksud ketika konteks ruang dan waktu gitu ya, mempengaruhi makna yang diberikan pada pesan tersebut. Tertawa terbahak-bahak gitu ya dalam kondisi pemakaman juga akan memberikan makna ejekan gitu ya, tidak menghargai keadaan yang sedang berduka gitu. Beda halnya ketika kita tertawa terbahak-bahak dalam kondisi permainan gitu ya, atau sedang berada dalam perkumpulan dengan teman-teman kita. Nah, oke, kita berlanjut ke prinsip yang keenam dalam komunikasi. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi ketika orang-orang berkomunikasi gitu ya, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Gitu ya. Jadi dengan kata lain komunikasi terikat oleh aturan dan tata krama gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu menyapa orang tua atau dosen kamu dengan kata lu, hey gitu ya. Atau ini pertanyaannya apa sih bu? Gue nggak ngerti deh. Lo bisa jelasin nggak? Nah, oke. Ketika hal tersebut kita komunikasikan kepada dosen kita gitu ya, kita sudah punya prediksi tuh. Apa sih yang akan disampaikan oleh dosennya kepada kita gitu ya? Apa sih reaksi dari dosen kita kepada kita ketika kita ngomong lu gue gitu ya? Tuh. Kita bisa saja pada saat itu dicap sebagai seseorang yang kurang ajar gitu. Nah, ketika hal itu terjadi biasanya maka berlaku prinsip keenam bahwasanya komunikasi melibatkan prediksi dari para peserta komunikasinya. Jadi akan ada proses komunikasi internal atau komunikasi dalam diri seperti kita berpikir dulu sebelum kita mengatakannya. Biasanya kita akan bisa memprediksi apa sih yang dilakukan, yang dibalas ketika kita melakukan pesan ini gitu ya. Kita akan mulai berpikir aksi dan reaksi. Kalau kita senyum, biasanya cenderung kita akan dibalas dengan senyum juga, dibalas dengan sesuatu yang mengenakan. Kalau kita pakai pesan yang tidak mengenakan gitu ya, maka hal itu juga bisa berpotensi kita akan menerima balasan yang tidak mengenakan. Jadi pada prinsip ini dia mengasumsikan gitu ya bahwa pada derajat tertentu gitu ya ada aturan atau tata krama pada perilaku komunikasi manusia. Jadi, perilaku komunikasi manusia cenderung bisa diramalkan. Tadi yang saya bilang, aksi reaksi. Kalau kita beraksi dengan senyuman, gitu ya, teguran yang ramah, otomatis kita akan mendapat reaksi yang juga menyenangkan, gitu ya, cenderung menyenangkan. Jadi sebagian besar perilaku komunikasi kita bisa diramalkan. Walaupun dalam aktualisasinya tentu kita belum tentu mendapatkan hal yang kita inginkan ya teman-teman ya.
Oke, kemudian ada prinsip ke-7 nih teman-teman. Bagaimana ternyata komunikasi bersifat sistemik gitu ya. Jadi ada dua sistem yang beroperasi dalam transaksi komunikasi atau berproses komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Biasanya ketika kita ngomong sama orang gitu ya, maka secara tidak sadar gitu ya, ada nilai-nilai internal yang kita bawa gitu ya. Ada seluruh sistem nilai yang seseorang itu bawa ketika dia berkomunikasi gitu ya. Jadi ada yang dia serap ya. Jadi misalkan kalau kita ngomong itu biasanya tergambarlah apa yang kita pelajari, apa yang kita alami gitu, apa yang kita yakini dari kehidupan keluarga kita, bermasyarakat kita, kelompok kita, bahkan agama kita, bahkan pendidikan kita dan tempat kerja kita gitu ya. Jadi ada kerangka rujukan ketika orang lain itu berbicara, ya. Jadi ada hal yang tergambarkan kembali bagaimana sih sistem internal, gitu ya, berupa tataran nilai, pengalaman yang udah dia dapetin selama hidupnya, gitu ya. Nah, ini biasanya bisa disebut dengan kerangka rujukan. Kita pernah belajar teman-teman di teori gunung es. Terus ada pengalaman juga yang terkeluarkan. Terus ada cara berpikirnya, pola pikir, ada sikapnya, dan ada juga situasi emosionalnya, keadaan internal. Gitu ya. Biasanya saya suka bilang ke teman-teman, nilai apa yang kita anut, kepercayaan apa yang kita yakini, bagaimana konsep diri kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita mengatakan sesuatu dan menerima sesuatu. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sistem eksternal biasanya dipengaruhi oleh unsur lingkungan ketika kita berkomunikasi. Misalkan kalau ada orang tiba-tiba megang tangan kamu tapi nggak kenal gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi proses komunikasi gitu ya teman-teman ya. Ada kontak fisik, ada hal-hal yang dipengaruhi. Misalkan juga kalau saya lagi ngomong sama kamu terus tiba-tiba AC mati gitu di kelas, nah itu kan gerah ya teman-teman ya. Tuh, bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif gitu. Ketika situasi lingkungan atau eksternal itu mempengaruhi kita, gitu ya. Kelas di saat proses belajar gerah gitu ya. Pasti kondisinya nggak nyaman, pasti kalian juga udah gelisah gitu ya, ingin keluar, ingin cari tempat yang adem. Tuh, jadi sayanya nanti akan terburu-buru menyampaikan pesan. Nah, itu maksudnya keadaan yang menggambarkan bahwasanya komunikasi bersifat sistemik, gitu ya. Pengaruh sistem eksternal telah mempengaruhi keadaan komunikasi kita. Oke, ini prinsip ke-8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka akan semakin efektiflah komunikasi. Nah, ini contohnya misalkan kalau saya lagi ngobrol sama orang Sunda gitu ya. Misalkan, "Ih, Mbak mah amis, masih enak," gitu ya. Saya yang misalkan orang Jakarta gitu, "Ah, saya amis, Mbak. Emang saya udah mandi kok tadi pagi," gitu ya. "Emang aromanya ini banget ya, mengganggu ya? Kok bisa amis dari mana ya? Saya padahal nggak makan ikan," gitu ya, "nggak megang sesuatu yang bikin saya bau amis," gitu. Kemudian yang orang Sunda itu pasti akan ngerasa, "Hah, apa sih Mbak? Saya nggak ngerti deh maksud kamu." Nah, itu komunikasi tidak terjadi secara efektif, kita tidak punya kesamaan makna. Padahal yang dimaksud dengan orang Sunda tersebut adalah amis, yang dimaksud adalah, "Mbak mah manis," gitu, "Kamu mah manis Mbak, enak," gitu. Jadi di sini telah berlaku bahwa semakin mirip latar belakang sosial budaya seseorang, maka semakin efektiflah komunikasi gitu ya. Ada bahasa-bahasa dari budaya tertentu gitu ya yang dibicarakan kalau kita budayanya sama, maka akan semakin mirip. Nah, misalkan saja gitu ya, Dinda bicara dengan
orang dari Amerika menggunakan bahasa Inggris, sementara Dinda tidak mengerti, gitu ya. Bagaimana bisa ketika mereka bertemu di jalan, orang Amerika tersebut bertanya sama Dinda, di mana money changer terdekat, gitu ya. Bisakah kamu tunjukkan arahnya? Tapi Dinda tidak paham apa yang dikatakan oleh orang Amerika tersebut. Maka di situ komunikasi tidak efektif gitu. Jadi disinilah yang dimaksud semakin mirip latar belakang sosial budaya kita, maka biasanya akan menentukan keefektivitasan komunikasi. Komunikasi akan lebih mudah dicapai atau keberhasilan komunikasi akan lebih mudah dicapai bila peserta komunikasinya mempunyai kemiripan dalam hal-hal tertentu seperti agama, ras atau suku, bahasa, bahkan juga tingkat pendidikan dan ekonomi. Contoh satunya misalkan yang sering saya share di kelas, kalau teman-teman ngomong sama tukang warung gitu ya, misalkan minta bukain botol Coca-Cola gitu ya, pakai apa? Alat pembuka botol, terus teman-teman bilang, "Ih, ini botol kompleks banget ya, Bang." Gitu. Nah, bahasa kompleks ini ketika kita ngomong ke tukang warung yang mungkin saja tukang warung tersebut tidak mengetahui apa itu arti dari kompleks gitu ya, yang biasanya digunakan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya. Bagaimana bisa komunikasi berhasil, gitu. Oke, kita lanjut ke prinsip yang 9. Komunikasi bersifat non-konsial. Wah, saya kesulitan nih untuk berbicaranya. Maksudnya komunikasi tidak satu arah, ya. Jadi pada saat yang sama komunikasi sebetulnya pada manusia tuh tidak bersifat sekuensial, satu arah, tuh ya. Jadi pada saat yang sama sebetulnya komunikasi itu memiliki makna atau feedback, tuh ya. Tapi sayang saja feedbacknya ini belum tentu bisa kita lihat secara langsung, belum tentu juga disampaikan. Jadi minimal hukum yang berlaku dalam prinsip 9 ini adalah komunikasi sebetulnya minimal itu adalah interaksi. Feedback muncul, tapi feedback belum tentu bisa diungkapkan, dikatakan. Jadi prinsip 9 ini menyatakan bahwasanya tidak betul-betul ada atau berlaku komunikasi satu arah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di prinsip 9 ini meyakini bahwasanya komunikasi manusia itu bersifat dua arah atau minimal bersifat interaksi. Ada interaksi di dalamnya, ada umpan balik. Ini prinsip ke-10 bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Oke, yang dimaksud prosesual adalah ternyata perilaku kita, tuh ya, perilaku komunikasi kita sama orang lain, gitu ya, merepresentasikan bagaimana pengalaman kita di masa lalu, gitu ya. Jadi inilah yang dikatakan bahwasanya komunikasi itu tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan proses yang berkesinambungan, gitu ya. Jadi siapapun kita pada hari ini, bagaimanapun kita pada hari ini, cara berperilakunya, berkomunikasi kita, gitu ya, sebenarnya adalah hasil dan dampak dari proses komunikasi kita di masa lalu, gitu. Bahkan sejak saat kita dikandung, teman-teman ya. Di sana, gitu ya, dapat proses-proses di masa lalu itu dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi di masa yang saat ini. Dan cara kita berkomunikasi di masa yang saat ini mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi di yang akan datang. Itulah yang disebut dengan komunikasi bersifat prosesual. Gitu ya, teman-teman. Terus dinamis, komunikasi selalu berubah gitu ya, baik pengetahuan, perilaku, dan pandangan dunianya. Gitu ya, karena prosesual yang tadi ada banyak hal yang terus kita pelajari, kita yakini, nilai-nilai yang kita anut, maka ini akan merubah cara kita berkomunikasi seiring waktu, gitu. Apalagi manusia yang hakikatnya selalu berubah.
kita hari ini belum tentu kita berperilaku yang sama pada 5 tahun mendatang. Transaksional menunjukkan bahwasanya peserta komunikasi harus saling berhubungan, ya, dua arah, artinya adanya feedback, adanya timbal balik. Itulah yang dikatakan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang ideal. Maka di prinsip 10 berlaku bahwasanya komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11 kita sering sekali membahas di kelas ya teman-teman ya, bahwasanya komunikasi bersifat irreversible. Oke, irreversible artinya tidak dapat ditarik kembali. Jadi kalau kamu sudah mengirimkan pesan, maka gitu ya, kita tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut gitu ya. Apalagi menghilangkan efek, apalagi mengatur orang untuk memberikan makna yang positif terus gitu. Jadi di sini berlaku pelajaran yang penting ketika kalian berkomunikasi teman-teman. Komunikasi bersifat irreversible artinya pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang lain baik itu verbal maupun non-verbal tidak dapat ditarik kembali. Oke? Maka kita harus hati-hati dalam berkata-kata, dalam memberikan pesan kita verbal maupun non-verbal gitu ya. Begitu kita sudah menyakiti hati orang lain, orang itu akan terus mengingat gitu ya. To forgive but not to forget. Bisa dimaafkan tetapi tidak bisa untuk dilupakan. Ketika hal itu menyakiti teman kita, begitu pesan kita menyakiti hati seseorang, maka akan mempengaruhi tindak perilaku komunikasi selanjutnya. Oke. Nah, yang terakhir berlaku prinsip atau dasar komunikasi bahwasanya komunikasi itu bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tuh ya. Jadi memang banyak sekali persoalan atau konflik yang terjadi antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Tapi komunikasi itu sendiri bukanlah panacea atau obat yang mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik. Jadi bukan semua konflik atau masalah bisa diselesaikan karena komunikasi, teman-teman ya. Jadi intinya adalah sebagian besar ya konflik yang terjadi di antar manusia disebabkan oleh komunikasi. Tapi ketika masalah itu terjadi, komunikasi bukanlah obat yang mujarab untuk menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Gitu ya teman-teman ya. Biasanya suatu konflik tidak harus diselesaikan oleh komunikasi itu sendiri. Biasanya berkaitan dengan masalah pemerintahan dan kekuasaan atau struktural. Oke, teman-teman. Sampai sini saja yang bisa saya share kepada kalian ya, mengenai 12 prinsip tentang komunikasi atau 12 cara untuk mendefinisikan komunikasi. Jadi 12 hal ini adalah sebenarnya pengertian lebih dalam mengenai komunikasi dan cara kerja dari komunikasi. Semoga bisa kalian pahami teman-teman materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.